Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita hadirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali bertatap muka di pendampingan individu ketiga. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Makrifuddin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi pada pendampingan individu yang kedua kita lakukan secara daring karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali, dan harapannya juga waktu nanti lokakarya juga bisa tatap muka seperti itu. Baik, mohon izin Pak Makrifuddin, insya Allah hari ini kita akan lanjut ke pendampingan individu ketiga. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah refleksi 1 bulan terakhir. Kemudian yang kedua, diskusi tindak lanjut pemetaan karakter murid. Kemudian diskusi proses komunikasi terkait visi, misi, dan program sekolah. Selanjutnya, rencana yang akan dilakukan terkait praktek implementasi mengenai visi, misi, dan program yang berdampak pada murid. Dan terakhir adalah seperti biasa, refleksi proses pendampingan hari ini. Apakah sudah siap? Siap. Bismillah. Baik, mohon izin kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu refleksi. Ini bisa diceritakan ya Pak Makrifuddin, apa saja proses yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan terakhir, dan hal-hal apa yang dianggap sebagai capaian dalam 1 bulan tersebut. Monggo, silahkan. Oke. Hasil pembelajaran yang sudah dilalui dalam 1 bulan yang Terakhir. sudah lalu ya, Iya. terakhir itu kita sudah mempelajari bagaimana cara pembuatan RPP berdiferensiasi yang bisa memenuhi kriteria yang artinya RPP yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Ya. Selanjutnya setelah kita membuat RPP berdiferensiasi, kita mempelajari ini KSE, pembelajaran kecerdasan sosial emosional gitu ya. Jadi dalam pembelajaran kecerdasan sosial emosional itu kita juga diminta untuk memasukkan KSE ini ke dalam kegiatan pembelajaran dan juga di luar pembelajaran gitu ya, untuk meningkatkan kecerdasan sosial emosional siswa maupun guru. Baik, luar biasa. Jadi yang dapat saya garis bawahi adalah selama 1 bulan terakhir mempelajari cara pembuatan RPP yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang berbasis kecerdasan sosial dan emosional seperti itu, yang diterapkan di kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita pada poin pemetaan karakter murid dengan pertanyaan pertama, yaitu apa hal menarik yang Pak Makrifuddin dapatkan ketika melakukan pemetaan karakter murid di kelas? Silakan. Ya, hal menarik justru kita mendapatkan begitu keberagaman yang terjadi di dalam kelas. Awalnya sih terkejut juga karena selama ini proses pembelajaran yang dilakukan itu masih belum memenuhi kebutuhan siswa yang mencakup beberapa perbedaan karakter yang ada pada murid itu. Tapi setelah mempelajari bagaimana cara pembelajaran membuat RPP berdiferensiasi, itu kita bisa memetakan perbedaan karakter itu dan bisa membantu siswa untuk memenuhi perbedaan itu agar mereka senang atau bahagia dalam menerima proses pembelajaran di kelas. Luar biasa. Jadi yang selama ini belum tercover ya mengenai karakter, minat dan bakatnya, mulai sekarang sudah mulai dipetakan seperti itu ya. Baik. Selanjutnya
Setelah Pak Makripudin melakukan atau setelah mendapatkan data terkait profil karakter murid ya, perubahan pembelajaran apa saja yang Pak Makripudin rasakan setelah mendapatkan data-data tersebut? Ya, perubahannya kita harus bisa mempersiapkan pembelajaran jauh-jauh hari sebelumnya gitu kan. Jadi kita tidak kalau awal-awalnya mungkin kita mengajar kita sudah percaya diri, kita sudah mampu menguasai kelas tapi ternyata itu masih belum ya. Itu masih belum. Ternyata ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kesiapan belajar siswa yang berbeda itu yang perlu kita persiapkan dengan cara apa? Yaitu dengan cara pembuatan RPP yang benar gitu ya. Oke. Yang benar dan RPP yang benar. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita diskusi tentang proses komunikasi terkait visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. Seperti kita ketahui bersama, saat lokakarya ketiga yang melalui daring, kita sudah membahas ya tentang visi, misi, dan program sekolah. Nah, setelah menyusun draft visi, misi, dan program sekolah tersebut, bagaimana implementasi di sekolah? Apakah sudah atau belum? Kemudian apa tantangannya? Silahkan. Visi dan misi yang sudah dirancang pada saat lokakarya itu sudah dijalankan beberapa poin, seperti kesepakatan kelas, ya itu poinnya untuk bisa memenuhi visi yang sudah dibuat itu. Tantangannya itu masih pada proses pembelajaran yang sering daring gitu ya. Jadi itu kita tidak bisa secara maksimal untuk menjalankan program visi dan misi itu, tetapi ya dengan keterbatasan yang kita miliki kita mencoba untuk melakukan sebaik mungkin. Oke, baik. Jadi memang ada sebagian yang sudah dijalankan, tetapi karena terkendala dengan pembelajaran daring ya, jadinya ada juga yang beberapa yang belum. Baik, terima kasih. Apakah Pak Makripudin sudah mensosialisasikan atau mengkomunikasikan draft visi misi tersebut ke seluruh warga sekolah? Visi dan misinya itu sudah disampaikan lewat koordinasi. Jadi kita mempunyai grup koordinasi itu, jadi sudah disampaikan melalui grup itu, dan kepala sekolah juga sudah menyampaikan itu secara langsung gitu ya, apa visi dan misi kita, tinggal pelaksanaannya saja dilakukan secara maksimal dan dilakukan dengan cara bersama-sama gitu ya. Baik, terima kasih. Nah, terkait kondisi di SMA 1 Kuripan, karena kepala sekolahnya baru nih ya, apakah Pak Makripudin secara khusus sudah berkoordinasi terkait program-program CGP-nya gitu? Dari saya pribadi belum melakukan koordinasi langsung, karena kepala sekolahnya baru 2 hari masuk itu ya. Siap. Jadi baru 2 hari masuk, dan rapat pertamanya tadi, itu rapat pertama tadi, rapat koordinasi, dan rencananya minggu ini akan dikomunikasikan gitu. Tetapi dari informasi yang saya dapat dari kepala sekolah sebelumnya, program yang sudah dijalankan sebelumnya atau yang ditinggalkan itu akan disampaikan kepada kepala sekolah yang baru agar bisa diteruskan gitu. Siap. Baik, jadi alhamdulillah ya, karena kepala sekolahnya baru, jadi belum sempat untuk mengkoordinasikan secara langsung ya, karena baru 2 hari masuk, jadinya baru koordinasi secara umum. Namun sudah ada janji dari Bapak Kepala Sekolah yang terlebih dahulu untuk menyampaikan apa saja program yang ditinggalkan gitu ya, agar bisa diteruskan. Baik, luar biasa, terima kasih. Selanjutnya
apakah apa capaian yang Pak Makrib Udin temukan saat mencoba untuk mengimplementasikan visi, misi, dan program tersebut? Capaiannya? Ya, capaiannya pembelajaran lebih efektif, gitu ya, lebih aktif. Anak-anak belajar di kelas tuh lebih kreatif dan intinya mereka bahagia gitu ya, sesuai dengan visi kita, yaitu menciptakan pembelajaran yang bahagia gitu ya, dan berkarakter gitu ya. Jadi sudah ada berinovasinya udah muncul gitu kan. Anak-anak sudah bisa berinovasi dengan keterbatasan yang kita miliki, baik walaupun sekolahnya cara daring, kadang luring gitu ya. Baik, luar biasa. Jadinya memang capaiannya yaitu pembelajaran lebih efektif ya, lebih kreatif, pembelajaran yang membahagiakan dan berkarakter. Karena kondisinya daring luring belum pasti, jadinya hal ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada kendala selain karena daring luring, apakah ada kendala teknis di kelas atau di lapangan yang bisa yang terasa sekali seperti itu? Silakan. Kalau pelaksanaannya secara pribadi ya, pelaksanaan secara pribadi kendalanya itu mungkin karena ada keterbatasan informasi, kurangnya informasi, artinya tidak semua anak itu mengetahui informasi itu ketika kita pembelajaran secara daring maksudnya gitu kan. Kalau daring, jadi ada beberapa anak yang ketinggalan informasi, jadi tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara daring gitu ya, karena tidak mempunyai fasilitas HP atau Oke. Baik, jadi kendalanya memang teknis sekali ya, karena tidak memiliki peralatan daring yang mendukung seperti itu, baik HP, pulsa, atau lain sebagainya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke instrumen yang ke-1, 2, 3, 4. Yang keempat yaitu rencana yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak terkait praktik implementasi mengenai visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. Yang pertama, apa rencana atau strategi yang akan Pak Makribudin lakukan setelah mendapatkan respon dari warga sekolah terkait visi misinya? Mungkin bisa diceritakan. Jadi strateginya supaya visi dan misi ini bisa terlaksana gitu kan. Jadi berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di sini seperti kepala sekolah, Wakasek, siswa, yaitu OSIS gitu kan. Untuk membantu mewujudkan visi itu, seperti mengadakan kegiatan lomba gitu kan. Lomba seperti lomba membuat video, cerpen, atau puisi dan lain sebagainya gitu ya. Baik, dan itu sedang berjalan tuh Pak. Sudah berjalan? Sudah mulai berjalan. Nah, karena memang anak-anak sekarang kalau membuat memang eranya itu kan digital semua, membuat video, membuat puisi yang bisa diposting di media sosialnya, jadinya memang bagus sekali, luar biasa. Yang kekinian ya, yang milenial, luar biasa. Baik, selanjutnya apa strategi atau rencana yang akan Pak Makribudin lakukan untuk mencoba mengkomunikasikan visi tersebut agar seluruh warga sekolah bisa mengetahuinya? Paling mudahnya sih setelah dikomunikasikan melalui rapat, itu kan guru saja yang tahu. Betul, rapat. Tapi kalau sudah dibuatkan poster gitu kan, dalam bentuk poster atau berarti semua warga sekolah tahu gitu kan. Betul. Visinya. Jadi itulah. Baik, jadi akan mencoba untuk membuat poster atau banner ya, yang bisa dilihat oleh seluruh warga. Baik, terima kasih. Kita sampai pada akhir sesi proses pendampingan, yaitu terkait refleksi ya, yang akan kita bahas. Yang pertama nih Pak Makribudin, alhamdulillah ya, kita sudah 4 bulan
melewati program pendidikan guru penggerak. Berarti sudah hampir setengah jalan. Terasa atau enggak? 4 bulan. Luar biasa. Luar biasa. Apa hal yang membuat Pak Makribudin bangga sejauh ini mengikuti program pendidikan guru penggerak? Yang membuat saya bangga menjadi bagian daripada guru penggerak, yaitu yang pertama mampu meningkatkan kualitas kepribadian saya atau kualitas mengajar saya, intinya arah yang lebih baik. Ya, jadi saya mampu menjadi guru-guru yang benar-benar bertanggung jawab terhadap tugasnya, mampu bisa memberikan pelayanan yang terbaik sekuat tenaga saya, bukan semampu saya tapi sekuat tenaga saya. Jadi saya akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa, sehingga tujuannya adalah mereka bahagia belajar dengan saya. Luar biasa ya, jadinya mampu meningkatkan kualitas ke arah yang lebih baik, bertanggung jawab, melayani sekuat tenaga ya, melayani sekuat tenaga, dan tentunya pada akhirnya adalah membuat mereka bahagia belajar bersama Pak Makribudin. Luar biasa. Baik, terkait proses pendampingan, sejauh apa pendampingan saat ini membantu Pak Makribudin mengimplementasikan pembelajaran daring terkait di LMS? Iya, pendampingan yang dilakukan oleh Bapak Irfan itu sangat luar biasa. Orang yang di samping saya ini pokoknya selalu aktif dalam memberikan dukungan. Jadi dalam memberikan dukungan gitu kan, mengingatkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang masih kurang, apa yang belum. Jadi pendampingan cukup bagus selama ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apa saja yang perlu diperbaiki terkait proses pendampingan, baik untuk saya pribadi mungkin ataupun proses pendampingan secara keseluruhan? Monggo silakan. Yang perlu diperbaiki apa ya? Saya bingung nyarinya yang mana yang perlu diperbaiki karena sudah bagus sekarang ini. Luar biasa. Ya. Jadi nanti kalau mudah-mudahan sih tidak ada kekurangannya lagi, tetap bagus gitu. Amin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, proses pendampingan individu ketiga pada hari ini sudah selesai. Luar biasa sekali bertemu dengan Pak Makribudin, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kuripan. Selalu semangat jika berdiskusi dengan beliau karena pemikirannya luar biasa. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan sesi ini banyak kesalahan. Tetap semangat Pak Makribudin. Alhamdulillah sudah 4 bulan. Tinggal berapa berarti ya? Tinggal 5 bulan lagi. Sudah setengah jalan, tinggal 5 bulan lagi. Semoga kedepannya semakin lancar. Siap. Dan tentunya harapan kita selagi kita masih diberi kesehatan, semoga dapat mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan kewajiban kita sebagai guru tetap lancar seperti itu. Amin. Baik, mungkin ada yang disampaikan terakhir sebelum kita tutup? Atau cukup? Apa ya? Cukup saja deh. Terima kasih. Kita akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.